sekalian, kita akan coba bersama-sama merenungkan pembacaan kita sesuai dengan tema kita yang diturunkan dari sinode, yaitu bertanggung jawab. Ada yang beberapa picture yang kita share. Kita tadi malam maupun tadi kita coba cari referensi tentang pembacaan Alkitab yang nggak di rumah. Yang selama ini selama 1 minggu ini orang baca tentang Matius 5 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16 tentang garam dunia dan terang dunia. Nah, ada merangkum begitu banyak renungan atau khotbah. Kalau orang mau iko yang dari khotbah yang Yeremia ataupun dari gereja punya itu yang berita hidup akan panjang sekali orang mau coba baca. Kita coba rangkum di dalam 3 slide saja, nggak banyak. Yang pertama, ada slide yang teman-teman coba baca ini, ada gambar apa nih, kue tiaw, ada gambar makanan apa ini, ya pokoknya lesat kalau orang mau lihat ini dia. Orang sekedar mau lihat, pokoknya mengenakan kira-kira ini makanan. Nah, ada pertanyaan di situ. Sedap sekali ini, bukan pertanyaan tapi pernyataan. Sedap sekali ini masakan, maknyos. Nah, di sini teman-teman, dari gambar yang ditampilkan ini menggambarkan tentang sebuah rasa atau sebuah ungkapan tentang apa yang orang lihat, apa yang orang nikmati, bahwa berhubungan dengan masakan atau makanan, kita rasa teman-teman lebih tahu selera makanan masing-masing, apalagi yang biasa berhubungan dengan jajanan online, pesan online, apa semua sekarang yang lagi ngetren, pesan semua yang makanan-makanan semua kurang lewat ojek online. Pasti orang bisa pilih makanan apa yang orang suka. Nah, masakan yang paling enak ternyata kalau kita baca ada tadi malam satu pernyataan, dia bilang masakan paling enak itu kalau orang mau makan, dia ada di rasa garam. DP rasa garam itu tidak banyak, tidak terlalu banyak garam, dengan tidak terlalu kurang garam. Jadi DP ukuran minimal pas-pas dan begitu. Kalau orang makan itu makanan itu, kemudian bisa orang katakan itu makanan itu lesat, makanan itu enak, makanan itu maknyos, seperti yang disampaikan tadi. Nah, berarti teman-teman, di situ ternyata fungsi garam orang tahu bersama, garam ini adalah penyedap masakan. Selain garam ini adalah penyedap masakan, ternyata garam ini banyak dari fungsi teman-teman. Ada fungsi untuk kesehatan, ada fungsi untuk dalam kehidupan orang setiap hari. Kita coba cari referensi tadi malam berdasarkan Alkitab. Ternyata ada beberapa referensi. Alkitab menyatakan bahwa garam itu bisa dijadikan pupuk. Kalau di Perjanjian Lama, garam itu bisa dijadikan sebagai salah satu alat untuk melakukan penyucian di Bait Allah. Jadi garam itu dipakai untuk melakukan penyucian di Bait Allah di zaman Perjanjian Lama. Dan selain itu juga garam ini dipakai sebagai pengawet. Orang tahu sendiri kalau garam banyak sekali dipakai untuk bahan pengawet. Nah, kira-kira itu yang boleh digambarkan tentang manfaat garam. Berarti garam itu memberi rasa, memberikan penyedap supaya ketika orang makan itu makanan ada rasa. Dan ketika di tubuh, garam juga berfungsi untuk kesehatan orang. Ternyata orang tubuh kalau orang kekurangan garam itu akan mengganggu aliran darah untuk orang di tubuh. Peredaran darah di tubuh akan bermasalah, kira-kira begitu. Mungkin teman-teman yang di kesehatan akan lebih tahu kalau orang kekurangan garam itu seperti apa. Nah, kemudian teman-teman
mungkin Andre bisa lanjut ke slide yang kedua. Ada slide yang kedua yang tertampil tadi. Kalau tadi orang bercerita garam, sekarang orang bercerita tentang terang. Look like light, kira-kira begitu dia pengucapan, kalau nggak salah. Jadi terlihat seperti cahaya. Orang sebagai pemuda khususnya orang Kristen, dari pembacaan Alkitab ini kita diingatkan untuk, bukan kita diingatkan, kita dilabel sebagai terang. Bukan diingatkan lagi, orang dilabel, orang Kristen, pemuda Kristen dilabel sebagai kamu adalah terang. Kalau tadi ada bilang kamu adalah garam dunia, sekarang dia bilang kamu adalah terang. Berarti itu label, merek kepada kita bahwa kita adalah terang dunia. Nah, teman-teman, kalau tadi orang bercerita fungsi terang, fungsi garam, manfaat garam, orang bercerita sekarang fungsi terang. Bagaimana terang itu? Nah, terang itu orang tahu banyak sekali dia bermanfaat untuk orang bertubuh, memberikan vitamin D, manfaat lainnya terhadap terang sinar matahari digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Cahaya itu digunakan untuk menerangi kegelapan, pada umumnya kira-kira begitu. Terang ada untuk menerangi kegelapan. Nah, teman-teman, bagaimana apa yang orang lihat tentang terang itu sebenarnya? Kalau malam orang pasang lampu, kalau di gelap orang harus cari cahaya untuk menerangi kegelapan. Kalau baju basah orang mesti jemur di cahaya matahari, apalagi. Dan begitu banyak sekali teman-teman manfaat dari terang itu. Nah, sekarang itu kira-kira gambaran dari secara umum apa itu garam, apa itu terang, apa itu manfaat garam, apa itu manfaat terang. Kita rasa teman-teman sudah paham semua. Kita hanya ingin membangun teman-teman alur berpikir sama dengan kita. Kemudian orang masuk ke slide yang ketiga. Boleh, Andre? Siap. Nah, ini slide yang ketiga. Slide yang ketiga ini, apa yang teman-teman lihat dari gambar ini? Kita belum masuk ke pertanyaan yang di bawah. Apa sebenarnya yang teman-teman lihat dari gambar? Ada dua gambar ini. Gambar yang satu ada gambar orang berbaris, kemudian ada satu dia heran. Kenapa dari semua sama, cuma dia yang berbeda? Di samping kanan ada balon, semua warna putih, cuma dia warna kuning. Pasti teman-teman berpikiran bahwa dari gambar dua ini punya makna yang sama. Dari dua gambar ini punya makna yang sama, bahwa yang satu berbeda dengan yang lain, dan di gambar yang satu juga dia berbeda dengan yang lain. Artinya apa, teman-teman? Bahwa ketika kita menjadi garam dan terang dunia, sekarang muncul pertanyaan di bawah. Apakah saya sudah menjadi garam dan terang? Itu pertanyaan pertama. Kemudian, sudahkah saya mempengaruhi orang lain untuk kemuliaan Tuhan? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dari dua gambar ini kita diajak sebagai pemuda dan remaja, sebagai pemuda Jemaat Pusat Kota Mobagu, untuk menjadi beda, memberikan warna tersendiri. Kita sebagai pemuda menjadi beda dan menjadi memberikan warna tersendiri itu seperti apa? Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa
tidak semua apa yang dianggap orang lain baik itu baik di mata kita atau di mata Tuhan. Tidak semua hal-hal yang orang lihat di luar itu baik menurut pandangan Tuhan. Artinya apa, teman-teman? Tidak ada tawaran bahwa orang sebagai pemuda, kalau misalnya Tuhan bilang ngana mesti patuh kepada orang tua, ngana mesti harus mengasihi sesama manusia. Tidak ada tawaran lain bahwa orang harus melakukan itu. Ada satu kalimat di Perjanjian Baru dikatakan orang membenci saja seperti membunuh. Berarti tidak ada tawar-menawar untuk itu. Itulah kenapa gambar tadi memberikan membuka orang pe wawasan, orang pe cara untuk bersikap ke depan. Orang sebagai pemuda gereja, pemuda Gemibem harus menjadi lain dari yang lain, dalam artian bahwa ketika teman-teman orang hadir di tempat-tempat orang yang suka mencemooh orang lain, suka babuli orang lain, berarti orang memberikan warna tersendiri bahwa itu hal yang tidak baik dan orang tidak patut untuk melakukan itu. Ketika orang sebagai pemuda ada di komunitas masyarakat yang atau pertemanan-pertemanan yang melakukan perbuatan dosa, saling mengajak untuk melakukan dosa, apa yang orang harus lakukan? Apa orang harus terlibat di dalam? Tentu tidak. Dan sekarang teman-teman, untuk melakukan dosa atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh Tuhan, itu banyak sekali yang boleh orang jadikan contoh. Contoh sekarang yang lagi viral, teman-teman, ketika ada orang yang joget di lampu merah. Hanya karena viral dari Makassar itu kalau nggak salah, video pertamanya itu di Makassar. Dia tampil di Makassar, kemudian viral, dan semua orang ingin untuk melakukan hal yang sama. Kita rasa dari teman-teman juga ketika lihat itu video itu, oh kita ingin mencoba ini dia, mencoba di lampu merah kira-kira, begitu. Apa yang membedakan empat orang? Itu tidak patut, hal yang tidak patut dan hal yang tidak perlu orang ikuti. Dan ternyata sekarang teman-teman, orang lebih suka mengungkapkan atau mencari sesuatu yang diakui oleh orang lain, walaupun itu salah. Banyak hal yang orang ingin, dalam artian orang lakukan, orang perbuat, tapi ingin orang tunjukkan ke orang lain. Orang ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain, bukan pengakuan dari Tuhan. Banyak yang orang lakukan dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pacaran, dalam pergaulan sebagai berteman, dan banyak hal lain. Orang melakukan perkara-perkara yang orang ingin diakui oleh orang pasangan atau orang di sekeliling empat orang. Tapi itu bukan hal yang harus orang lakukan. Orang harusnya meminta ke Tuhan bahwa orang ingin sesuatu yang orang lakukan itu diakui oleh Tuhan, bukan diakui oleh manusia. Itu poin penting, teman-teman. Nah, baru teman-teman, kita ingin sampaikan satu ini penutup saja karena ini renungan nggak perlu terlalu panjang karena dibatasi dengan waktu. Kita ingin analogikan seperti ini. Teman-teman pasti ada yang sudah pernah naik pesawat atau tahu pesawat terbang itu seperti apa. Kalau sama dengan Andre pasti selalu naik pesawat DLTL ke Jakarta atau di apa itu DP nama? Tahun lalu dia sempat share DP kenangan tahun lalu ada bulu tangkis di Jakarta, berarti naik pesawat. Kita ingin katakan begini teman-teman, pesawat itu dibuat dan dijalankan tanpa ada kesalahan atau di istilah zero toleransi. Jadi pesawat itu zero toleransi. Jadi menjalankan atau mengoperasikan pesawat itu tidak boleh ada kesalahan pun.
Dari dia terbang sampai dia mendarat. Demikian juga orang sebagai pemuda. Orang sebagai pemuda Jemaat Pusat Kota Mobagu Rayon 2, dari ketika orang diberikan nafas kehidupan sampai orang akan mengakhiri orang kehidupan di muka bumi ini, orang ingin tahu kapan, tanpa dosa, zero tolerance, tanpa dosa. Orang seperti pesawat yang terbang, ingin tahu orang mau mendarat kapan, dan ketika orang mendarat, orang harus mendarat dengan selamat. Amin. Amin.